A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin syatta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Nasrullah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir hendak melaksanakan tugas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ilmu Al-Quran dan Tafsir yang diampu oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA, yang pada kali ini saya akan membawakan beberapa penjelasan dari beberapa pokok pembahasan berikut ini. Pokok pembahasan kita pada kali ini adalah yang pertama, struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Kedua, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Ketiga, al-mubham dalam Al-Quran. Keempat, Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Kelima, ilmu munasabat. Keenam, wujuh dan nadhair dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh, metode tafsir dan klarifikasinya. Baiklah, marilah kita lanjut ke pembahasan kita yang pertama, yaitu struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab. Ia adalah kitabullah yang paling terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, dengan bahasa yang mulia, bahasa yang dapat menghapuskan berbagai macam keraguan, bahasa yang sangat tertata dan sangat indah. Dialah bahasa Arab. Bahasa Arab juga bahasa sunnah dan syariat kita. Terkadang satu kalimat di dalam Al-Quran punya banyak makna sesuai konteksnya. Yang mana itu seperti ada satu kata yang apabila itu sebenarnya sama, tapi di ayat yang lain malah memiliki arti dan maksud yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bahasa Arab adalah bagian kemudian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menempatkan bahasa Arab sebagai bahasa yang sangat penting. Sebagaimana katanya, bahasa Arab adalah bagian dari agama. Maka dari itu merupakan salah satu tanda bahwasanya bahasa Arab itu menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam ini. Yang mana mulai dari ibadah, mulai dari muamalah, kitab-kitab fikih, itu semua pada awalnya, pada dasarnya itu menggunakan bahasa Arab. Dan untuk memahami Al-Quran itu juga harus bisa memahami bahasa Arab itu. Kemudian pembahasan berikutnya. Disiplin ilmu dalam Al-Quran. Segala sesuatu dalam masalah ilmu telah Allah bahas di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 89. Yang kurang lebih bunyinya di dalamnya itu ada tibyana likulli syai'. Kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karenanya Al-Quran itu menjadi induk daripada ilmu pengetahuan itu sendiri.
dan Al-Quran menjadi pondasi dasar sebelum belajar ilmu yang lainnya. Maka dari itu, bagi kita selaku kaum mukminin, hendaklah bagi kita untuk mendalami terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu secara menyeluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Berbagai macam ilmu di dalamnya sudah lengkap, sudah Allah jabarkan. Mulai dari ilmu tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, muamalah, perdagangan, dan yang lain sebagainya. Sampai sains pun sudah tercakup di dalamnya di dalam Al-Quran. Maka dari itu semua disiplin ilmu telah ada di dalam Al-Quran. Maka hendaklah bagi kita selaku kaum mukminin semangat untuk memahami lebih mendalam lagi, lebih luas lagi tentang Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Al-Mubham di dalam Al-Quran. Secara bahasa, Al-Mubham berarti merahasiakan. Adapun secara istilah, ia adalah semua lafaz yang termaktub dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak spesifik, seperti kisah Ashabul Kahfi contohnya. Adapun fungsi mubham. Fungsi mubham terdiri dari beberapa fungsi, diantaranya adalah mubham untuk meringkas, seperti penyebutan Bani Israel. Bani Israel sendiri sebenarnya adalah Bani Yakub alaihissalam. Akan tetapi digunakan Israel juga karena nama Israel itu adalah nama yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, dan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu jauh lebih masyhur, lebih ringkas disebut dengan Bani Israel. Kemudian mubham karena tidak terlalu bermanfaat penyebutannya, seperti negeri Tobariyah, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran adalah negeri yang mana yang mana di dalamnya terdapat kaum Yahudi pada masa Nabi Daud alaihissalam. Ketika mereka diperingatkan Nabi Daud berkali-kali membangkang, akhirnya terkena azab oleh Allah. Di dalam Al-Quran nama daerahnya itu dimubhamkan karena penyebutannya itu tidak terlalu bermanfaat. Kemudian berikutnya, mubham karena telah jelas, seperti istri Nabi Adam. Dalam satu ayat dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah ayat kurang lebih ayat 39, itu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk menetap di surga bersama pasangannya, bersama istrinya. Maka sudah masyhur di kalangan manusia seluruhnya bahwasanya Nabi Adam istrinya pada kala itu ya hanya Hawa. Oleh karenanya mubham karena sudah jelas, jadi tidak perlu lagi disebutkan lagi. Kemudian berikutnya mubham karena ada di ayat yang lain seperti Quran surah Al-Fatihah dan surah An-Nisa ayat 69. Kemudian mubham karena berlaku umum seperti di dalam Quran surah An-Nisa ayat 100. Kemudian mubham untuk mengagungkan seperti Quran surah Az-Zumar ayat 33, dan mubham untuk merendahkan seperti Quran surah Al-Kautsar ayat 3. Kemudian kita memasuki pembahasan berikutnya yaitu Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Secara bahasa, Israiliyat adalah jamak dari Israil, yang merupakan nama yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Secara istilah, Israiliyat merupakan pengetahuan mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab. Tingkatan kebenaran Israiliyat terdapat 3
Di antaranya adalah yang pertama makbul, yaitu yang telah diketahui kebenarannya dengan dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, maskutun anhu, yang belum diketahui benar dustanya, tetapi boleh diceritakan sebagai ibrah atau pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah marfud, yaitu yang telah diketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat kita atau tidak masuk akal. Sekilas contoh yang dari maskutun anhu seperti kisah seorang ulama Bani Israel yang namanya Barseso, yang naudzubillah akhirnya dalam kisah Israiliyat itu dia meninggal dalam keadaan kufur. Nah, yang kisah itu masuk ke dalam golongan maskutun anhu, sehingga mungkin itu cukup layak diceritakan hanya sebagai ibrah atau pelajaran saja, tidak lebih daripada itu. Kemudian sikap ulama dan kita terhadap Israiliyat. Di antara para ulama, ada yang memperbanyak kisah Israiliyat beserta sanad-sanadnya seperti Ibnu Jarir at-Tabari, dan ada yang berlebihan menolaknya seperti Muhammad Rashid Ridho. Secara umum Israiliyat tidak berfaedah dalam agama karena hanya bersifat tambahan yang tidak diperlukan untuk memperbaiki keislaman kita. Adapun bertanya kepada ahli kitab tentang perkara agama adalah haram hukumnya, berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas. Lalu ke pembahasan berikutnya, ilmu munasabat. Munasabat secara bahasa berarti saling berkaitan, menyerupai, atau sesuatu yang menyerupai satu dan yang lainnya. Menurut para mufasir, ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran sehingga ada korelasi antara satu ayat atau surat dengan yang lainnya saling berkaitan dan tak terpisahkan. Di antara fungsi munasabat, 1. Dapat membantu memahami adanya takwil ayat. 2. Dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, i'jaznya, kejelasannya, keteraturan kalamnya, dan keindahan uslubnya. 3. Dapat mengetahui hubungan antara akhir surat dan awal surat berikutnya. Kemudian, setelah mengetahui pengertian dari munasabat itu sendiri, berikut ini cara mengetahui munasabah. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah yang pertama harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Kemudian yang kedua, memerhatikan uraian ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas di dalam surat. Kemudian menentukan tingkatan-tingkatan uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Kemudian dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memerhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Munasabah pun memiliki tingkatan-tingkatannya. Di antaranya mengungkap munasabah dalam satu surat. Munasabah di sini marhalatul munasabah, yaitu mengungkap munasabah dalam satu surat, kemudian mengungkap munasabah di antara surat-surat, kemudian mengungkap munasabah di dalam Al-Quran secara menyeluruh.
Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wujuh dan nadhair dalam Al-Quran. La yakunur rajulu faqihan kullal fikhi hatta yara lil Qur'ani wujuhan katsiratan. Seseorang, yang artinya seseorang belum dikatakan paham dengan betul tentang fikih sampai dia dapat melihat perspektif yang banyak di dalam Al-Qur'an. Al-wujuh, di sini terdapat pengertian wujuh dan nadhair. Yang pertama, al-wujuh. Al-wujuh huwa al-lafzu al-mushtaraku alladhi yusta'malu fi iddati ma'anin kalafzil ummah. Lafzul ummah ja'at fil Qur'ani bima'na ta'ifah minan nas wa huwal ghalib wa bima'na al-muddah wa bima'na ad-din wa bima'na al-imam fil khair. Jadi al-wujuh itu adalah lafadz yang disertai, yang diambil dan digunakan dalam berbagai makna, dalam sejumlah makna. Seperti kalimat ummah. Ummah itu bisa berarti sekumpulan manusia, atau dan wahwal ghalib, yang mana itu mayoritas. Wa bima'nal muddah, atau masa, berarti suatu masa. Wa bima'na din, atau berarti agama. Wa bima'na al-imam fil khairi, atau berarti juga pemimpin dalam kebaikan. Kemudian an-nadhair. Kita masuk ke pengertian an-nadhair. An-nadhair hiya ka'alfadhil mutawati'ah wa alfadhil mutawati'ah hiya ayyujadu al-lafdhu lahu bima'na wahidin wa hadzal ma'na lahu afradun katsirun mithlu kalimati al-insan fa innaha tasduqu ala Zaidin wa Aliyin wa Shalihin wa Nasir. Sedangkan nadhair itu seperti satu kalimat yang merujuk kepada satu makna saja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pembahasan kita berikutnya yaitu metode tafsir dan klarifikasinya. Metode penafsiran secara umum disepakati para ulama tafsir sebagai berikut. Yang pertama, tafsir bil ma'thur atau bil riwayah, yaitu metode penafsirannya terfokus pada sahihul manqul, riwayat yang sahih, dengan menggunakan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan perkataan para sahabat, dan penafsiran Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Kedua, tafsir birra'yi diroyah. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu ar-ra'yu al-mahmudah, ar-ra'yu yang terpuji, yaitu dengan akal yang sehat, dengan ijtihad yang dilakukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kemudian yang kedua adalah ar-ra'yu al-madhmumah, yaitu tafsir dengan hanya mengikuti akal dan hawa nafsu semata, yang justru malah yang justru mendatangkan hal yang melenceng, sehingga tidak dapat
diakui kesohihannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tafsir bil isyari. Para ulama berpendapat bahwa tafsir bil isyari ialah penafsiran dengan tidak memfokuskan pada makna lahirnya saja. Makna isyarat itu biasanya dapat ditangkap oleh kelompok khusus yang zahir dan batin. Yang zahir adalah yang segera mudah dipahami oleh akal pikiran, telah dikaruniai ilmu tersendiri. Setiap ayat mempunyai makna, sedangkan yang batin adalah isyarat-isyarat tersembunyi di balik itu yang hanya dapat diketahui oleh ahlinya. Dengan kata lain, tafsir isyari adalah tafsir berdasarkan intuisi atau bisikan batin. Adapun dari segi cara atau manhaj, para mufasir menafsirkan ada 4, yaitu ada metode tafsir tahlili, ada tafsir ijmali, tafsir maudhu'i, dan tafsir al-muqarin. Baiklah, sepertinya kita telah sampai di penghujung pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak pembahasan yang telah saya paparkan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang maksimalnya dalam pengerjaan penugasan ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan serta rahmatnya yang luas kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimamikum wa narju lil jami' at-taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.